Shalom. Saya cuma bilang sama saudara kalau Tuhan merindukan pertobatan kita, perubahan kita. Kalau kita merasa kita benar-benar sudah dipanggil Tuhan, kenapa kita nggak berbalik arah mencari Tuhan? Kalau kita benar-benar merasa sudah dipanggil Tuhan, kenapa kita seringkali enggan mencari Tuhan? Ingat ya, sekali lagi ingat, jika saudara merasa sudah dipanggil sama Tuhan, cari Tuhan seperti nggak ada hari esok. Ingat, saya pernah ngomong sama saudara, jika kematian Tuhan demi membangun suatu hubungan, jika kematiannya demi membangun suatu hubungan, berarti tujuan dari kematian tidak lain adalah pengenalan akan Dia. Karena hubungan itu identik dengan pengenalan. Kalau saya berhubungan, berkontak dengan saudara, berarti saya sedang membuka hati untuk mengenal saudara. Kalau saudara membuka hati buat Tuhan, saudara mengontak Tuhan, saudara berarti punya kemauan atau punya inisiatif untuk mengenal Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, simak ya, tanpa pengenalan akan Tuhan, saudara nggak akan ngerti kesalahan-kesalahan. Dan tanpa pengenalan akan Tuhan, pertobatan kita pasti nggak maksimal. Berapa banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, aktif pelayanan, tapi dikatakan mengenal tidak. Dikatakan mengenal tidak. Karena jika seseorang sungguh-sungguh telah mengenal Dia, pasti orang itu tahu apa isi hatinya. Ngerti tidak? Kalau saudara benar-benar saling mengenal satu dengan yang lain, pasti saudara tahu isi hati satu dengan yang lain. Saudara kan kenal, saudara bangun hubungan, berarti saudara tahu apa yang dia mau, apa yang dia gak suka. Saudara tahu bagaimana mengalahkan iblis? Jelas firman Tuhan di Wahyu 12 ayat 11. Ya. Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Yang pertama, saudara telah ditebus oleh darah anak domba. Terus? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian itu bukan hanya ucapan, tapi perbuatan. Jadi penebusan itu membawa saudara pada perubahan. Supaya apa? Supaya saudara menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian dimanapun saudara berada. Sekali lagi, saudara harus menjadi kesaksian dimanapun saudara berada. Baru di situ saudara menyatakan, iblis, perbuatanmu salah. Kalau saudara nggak menyaksikan perbuatan Yesus, saya ulang, kalau saudara tidak menyaksikan perbuatan Yesus, saya bilang, saudara tidak menyaksikan dan tidak bisa berkata, iblis, engkau telah salah. Ternyata kamu salah. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Inilah kesaksian. Jadi ada dua cara saudara mengalahkan iblis dan dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Satu, saudara harus ditebus oleh darah Yesus.
Darah Yesus adalah sumber kemenangan kita. Yang kedua, kesaksian. Saudara menyaksikan cara hidup yang bertentangan dengan pekerjaan kegelapan. Saya ulang sekali lagi, tolong simak. Menyaksikan cara hidup yang bertentangan dengan pekerjaan kegelapan. Kalau saudara masih melakukan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, saudara tidak bisa dikatakan pemenang, dan saudara nggak bisa dikatakan mengalahkan iblis. Suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan. Satu hari nanti saudara dan saya pasti dipanggil Tuhan. Saudara menyaksikan di situ apakah saudara benar-benar adalah orang yang telah mengalahkan kegelapan dengan cara perbuatan yang mencerminkan terang. Bagaimana saudara dapat bersaksi dengan tentang kesalahan-kesalahan iblis? Simak, bagaimana saudara bisa bersaksi tentang kesalahan iblis jika kita sendiri masih hidup dipengaruhi oleh iblis? Tolong disimak. Bagaimana kita dapat bersaksi tentang kesalahan iblis jika kita sendiri masih dipengaruhi, hidup kita masih dipengaruhi oleh iblis? Mustahil. Ngerti tidak? Saya nggak bisa bilang PKI itu salah kalau saya masih menyanjung PKI. Saya nggak bisa bilang PKI itu salah kalau saya masih anggotanya dan saya masih di dalam situ. Nggak bisa. Kalau saudara mau mengakui PKI salah, saudara harus keluar dari situ dan menyatakan itu salah. Kalau saudara mau mengakui iblis salah, saudara harus keluar dari cengkramannya dan saudara harus menyaksikan perbuatan terang dan saudara menyatakan itu salah, perbuatan iblis. Seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan, kita mulai mengikis hidup kita sedikit demi sedikit, meninggalkan berbagai kebodohan. Banyak hal, kebodohan di masa lalu yang sampai saat ini saya yakin saudara udah mulai tinggalin. Dulu saya begini loh, dulu saya cepat tersinggung, dulu saya cepat marah, dulu saya emosional. Ini mulai terbuang, sedikit-sedikit mulai terbuang. Tapi bahayanya tidak sedikit orang Kristen yang kembali terus pada kebodohan-kebodohan yang sama. Ya. Kalau ada binatang, dia lari terus ketangkep, pakai jebakan, dia kena di situ. Dia kena, ketangkep, kemudian dilepas. Kalau dia bodoh, dia pasti lari ke tempat itu lagi dan ketangkep lagi. Itu yang namanya kebodohan yang berulang. Tuhan gak mau saudara jatuh di tempat yang sama. Tuhan mau saudara maju, berdiri, maju, dan tidak terjerembab di dalam kebodohan yang sama. Tapi Tuhan mau saudara terus belajar. Menjauhi segala kebodohan itu. Saudara perhatiin Israel. Ini berulang, benar-benar berulang. Kalau saudara perhatiin hakim-hakim, itu kejadiannya berulang. Datang penjajah, datang orang yang menekan Israel, Israel berbuat jahat, datang penjajah, Israel berseru, diselamatkan. Kejadiannya berulang sampai berapa kali? Kalau saudara lihat 7 kali itu.
Mereka jatuh, mereka nyakitin hati Tuhan. Dia berseru diselamatkan, berseru diselamatkan, berseru diselamatkan. Saudara lihat, perhatiin nggak itu? Itu kebodohan yang berulang. Akhirnya yang terjadi apa? Apakah Israel membaik? Di ujung kitab Hakim-Hakim, jujur, saya pernah khotbahin, saudara pasti ingat. Apakah Israel membaik atau tambah hancur? Tambah hancur. Israel hancur total di situ. Rusak parah. Bagi orang yang ingin maju, kebodohan masa lalu itu adalah pelajaran. Tapi bagi orang yang fasik, kebodohan itu adalah kenikmatan. Kita belajar justru dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Kalau saudara nggak belajar, kalau anak nggak belajar, jadi apa? Jadi apa? Jadi bodoh. Betul ya? Ya. Kalau Alkitab bilang itu jadi bebal. Kalau saudara nggak pernah belajar, saudara akan jadi bebal. Tapi kalau saudara belajar, kenal Tuhan, dekat sama Tuhan, dan belajar terus. Saya pernah bilang, saudara akan jadi kebal. Kebal, mau digoda kayak apapun, saudara gak bakal jatuh. Saudara kebal, sampai saudara kebal sama dosa. Saudara bilang, gak ada kenikmatan di situ. Saudara berani ngomong, gak ada lagi kenikmatan di dalam dosa. Kenapa? Karena saudara sudah belajar keluar dari situ. Nah, Israel melakukan dosa terus, dosa yang sama, berulang-ulang sampai mereka akhirnya jadi bebal. Kerinduan hati Tuhan apa? Saudara harus kenal. Kerinduan hati Tuhan supaya saudara benar-benar dekat sama Dia dan saudara bisa berkata tidak sama dosa. Itu kerinduan hati Tuhan. Tuhan gak mau saudara jadi lama-lama jadi bebal. Tapi Tuhan mau saudara benar-benar jadi orang yang kuat. Yang bisa mengalahkan kegelapan dan bisa bersaksi tentang kesalahan-kesalahan kuasa kegelapan. Siapa yang bisa bersaksi? Bukan orang yang melayani pelepasan, bukan. Tuhan bilang, aku telah mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Bukan orang yang melayani, tapi orang yang tertunduk di bawah kaki Yesus. Dia yang bisa mengalahkan kegelapan. Kalau saudara tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin saudara tidak pernah akan terimpartasi kasih dan kuasanya. Kalau saudara nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa kenal Tuhan? Saya ngomong sama saudara nih, yang berumah tangga. Kehancuran rumah tangga itu kenapa? Kehancuran rumah tangga yang paling kuat, yang paling dasar itu komunikasi. Ketika nggak ada lagi komunikasi, itu bahaya luar biasa. Suami istri nggak ada lagi ngobrol, nggak ada lagi share, nggak ada lagi hubungan, nggak ada lagi misalnya quality time. Lu gua masing-masing pegang HP. Masing-masing punya temen virtual. Masing-masing hidup di dalam dunia khayalan. Nggak ada bicara. Masing-masing punya dunia sendiri. Hancur hubungan. Kalau saudara nggak bangun hubungan sama Tuhan,
Saya bilang sama saudara, hancur hidupmu, percayalah. Saya cuma bilang ya, di depan itu ada masalah banyak sekali. Bagaimana kalau tahun ini, misalnya tahun ini terjadi perang. Nggak sengaja nuklir kelepas. Gimana? Kita nggak bisa ngomong loh, manusia tambah hari tambah ego loh. Tambah hari tambah jahat. Gimana kalau sampai terjadi kekeringan? Kemarin tepung terigu naik. Tukang mie udah ngobrol, saya lagi duduk di tukang mie. Tukang mie udah bilang, aduh tepung terigu naik ya gila-gilaan. Itu baru tepung loh. Sekarang ada nggak harga yang turun? Yang turun kan cuma hujan. Yang turun cuma hujan, yang naik harga mah naik semua. Udah harga naik semua, kitanya nggak pernah naik ke gunung Tuhan. Harga udah semakin tinggi, kita nggak pernah terbang tinggi sama Tuhan. Saya bilang, kalau saudara melakukan ini, lucu hidupmu, benar lucu hidupmu. Kenapa? Saudara pasti akan ditertawakan orang nanti. Benar, cari Tuhan deh selama masih hidup. Pak, belum ada judul, saya nggak tahu mau lari kemana. Biarkan Tuhan yang mengalir aja. Siapa tahu nanti jadi judul belakangan. Ingat ya, selama masih ada waktu, cari Tuhan benar-benar. Cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Hari ini kita sehat, kita nggak tahu setelah ini gimana. Ya, Vera, kamu bisa tahu nggak 5 menit ke depan akan terjadi apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa nggak waspada? Gampang kan? Ada nggak yang kita tahu 10 menit ke depan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa kita nggak berjalan bersama Tuhan yang memastikan kalau kita pasti aman bersama Dia? Nggak ada cara lain. Tuhan bilang lu punya segalanya, punya semuanya. Tapi kamu nggak punya Tuhan, tetap kamu binasa kok. Percuma kita punya banyak harta, kepercuma banyak aset. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada selamat. Benar. Selama masih ada waktu, cari Tuhan benar-benar. Kalau kita menikmati dunia ini, kita nggak pernah bisa menikmati Tuhan secara pribadi. Simple nih, contoh simple ya. Saudara nikmatin handphone saudara. Nikmatin aja. Saudara lupa untuk doa lo. Lupa lo untuk doa. Ini kan satu ciri. Ketika kita mulai menikmati yang lain, Tuhan kita abaikan. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lihat ya. Saudara lihat. Yang kukehendaki adalah pengenalan. Dari pengenalan akan membawa saudara pada perubahan hidup, kebangkitan. Pengenalan akan membawa saudara pada perubahan hidup, yaitu kebangkitan.
Oke. Dari perubahan hidup, saudara dibawa pada kematiannya. Sampai saudara mati dari keinginan diri sendiri. Itulah tujuannya. Saya ulang ya, saya ulang biar ngerti. Pengenalan dimulai dari pengenalan akan menuntun saudara pada perubahan hidup. Perubahan hidup akan menuntun saudara pada kematian daging. Di sini saudara sudah tidak punya kehendak lagi selain Tuhan. Betapa fananya hidup ini, singkat sekali. Ya, saya bilang minggu lalu kita kehilangan Vincent, kita kehilangan Koko dari Ibu Fitri secara mendadak. Kemarin saya melayat lagi kakak iparnya Pak Roy yang meninggal juga mendadak. Tanpa sakit loh. Makanya selalu saya bilang sama saudara, kalau saudara tidak tahu 10 menit ke depan, jangan bergaya hidupmu. Jangan pikir engkau akan hidup selama-lamanya kalau engkau nggak tahu 10 menit ke depan. Gak usah 10 menit deh, 1 menit aja dah. 1 menit aja saudara nggak tahu. Jangan bergaya engkau sepertinya engkau adalah orang hebat yang akan hidup selama-lamanya. Oke? Deal kita ya. Kita semua mau berubah ya. Amin. Kita semua mau berubah. Sekarang kita lihat di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22, agak panjang. Kita akan belajar satu perikop, satu kisah. 1 Samuel 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Saya nggak bisa mendekat ke sana. Kayaknya perut saya ada magnetnya. Coba saya mundur. Sama juga. Berarti bukan dari perut kan. Oke, terus. 1 Samuel 8 ayat 2. Jadi Samuel udah tua. Dia kan hakim. Samuel itu hakim. Ya kan? Terus dia punya anak nih. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Kedua anak ini juga menjadi hakim di Berseba. Anak ini nggak beres, anak-anaknya ini nggak beres, akhirnya ditempatkan di kota paling ujung. Terus 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak anak-anaknya nggak hidup seperti ayahnya. seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Iya, mereka cari keuntungan. Yang penting gua untung. Orang lain mau buntung kek, yang penting gua untung. Oke, terus 1 Samuel 8 ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Terus Ayat 5. ini tua-tua ya. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Iya. Terus Ayat lihat, 6. ini permintaan wajar gak? Saya tanya sama saudara, ini permintaan wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di Kejadian pun, di Kejadian 17 ayat 6. Kita skip dulu ayat ini. Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau Ini beranak nubuatan cucu. kepada Abraham. Nubuatan kepada Abraham. Terus Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa
dan daripadamu akan berasal raja-raja. Akan lahir raja-raja. Saya tanya sama saudara, ini permintaan wajar tidak? Wajar. Ulangan 17 ayat 14. Ayatnya ke-14. Ulangan 17 ayat 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ya, jadi ini permintaan wajar sebenarnya. Ini salah satu permintaan yang wajar. Kita kembali ke tadi 1 Samuel 8. Tadi sudah sampai ayat ke-6. Ya. 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ya, mengesalkan Samuel. Terus Samuel berdoa kepada Tuhan. Terus jawab Tuhan apa? Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Lihat ya. Sebenarnya ini permintaan wajar. Kenapa jadi gak wajar? Bingung kan? Bingung kan? Terus lanjutkan. 1 Samuel 8 ayat 8. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Dia minta raja, tapi Tuhan bilang lu minta berhala. Sebenarnya Tuhan yang berjanji, Tuhan bilang apa? Dari bangsa ini akan lahir raja-raja. Tapi kenapa begitu dia minta raja, Tuhan bilang apa? Kamu minta berhala. Terus lanjutkan. 1 Samuel 8 ayat 9. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan dengerin aja sungguh-sungguh. permintaan mereka. Mereka minta apa? Ini dengerin aja. Terus Dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Terus, wah ini Tuhan bilang nih raja nih begini, harus begini, harus begini. Sebenarnya ini permintaan Tuhan. Terus Ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Terus Ayat 11. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. ya, sebenarnya ini requestnya Tuhan sebagai raja. Anak-anak kita akan melayani dia sebagai raja. Terus Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. lihat, ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sebenarnya kalau saudara sudah ditebus dan saudara mengakui dia sebagai raja, harus ya saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Terus Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Terus saudara jadi rekan sekerjanya Tuhan. Terus 1 Samuel 8 ayat 13. tapi ini tuntutan Tuhan karena mereka meminta raja. Kalau lu minta raja nih, kebutuhan raja nih seperti ini. Terus Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Terus Ayat 14. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. ini persembahan, ini bicara soal persembahan. Engkau harus mempersembahkan yang terbaik dari hasilmu. Terus Ayat 15.
dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Nah, ini kan bicara persepuluhan. Ya kan? Ini tuntutan Tuhan sebenarnya kalau engkau menjadikan dia raja. Terus? 1 Samuel 8 ayat 16. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Iya, terus? Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Ya, terus kamu sendiri akan menjadi hamba, doulos. Amin. Hamba jadi dari seorang raja. Kalau engkau mengakui Yesus sebagai raja, engkau adalah hamba Kristus. Kalau engkau hamba Kristus, engkau pasti mengerjakan apa yang Kristus mau. Amin. Amin. Bukan apa yang iblis mau. Tolong dimengerti. Terus lanjutkan. 1 Samuel 8 ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Iya, terus? Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja. Pokoknya harus ada raja. Pokoknya apa yang aku minta harus ada. Nah, ini kan konyol, orang Kristen banyak yang begini. Pokoknya saya minta, kalau saya nggak dapat, saya kecewa sama Tuhan. Nggak bisa dong. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu raja, bukan jongos. Kita yang jongos. Terus 1 Samuel 8 ayat 20. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. 21. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. 22. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Oke, kalau saudara lihat lanjutannya, diangkat gak raja? Diangkat gak? Diangkat Saul. Saul diangkat. Nanti saya akan jelasin kenapa Saul, kenapa ya Daud. Saul melambangkan apa, Daud melambangkan apa. Oke. Batuk terus. Kisah dimulai dengan menuanya Samuel dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya yang tidak hidup seperti dia. Kisah ini dimulai dengan itu. Israel minta raja, dan permintaan ini bukanlah permintaan yang tanpa dasar. Permintaan ini ada dasar firman Tuhannya. Kisah ini mengisahkan masa transisi dari hakim ke raja. Saudara lihat ayat hakim-hakim yang terakhir 21, hakim-hakim 21 ayat 25. Hakim-hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Enggak ada raja di antara orang Israel, terus? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Coba saudara bayangin ya. Coba saudara bayangin gini aja deh. Misalnya Ibu Fitri jadi gembala di sini. Ya. Ibu Fitri gembalanya di sini. Misalnya, saya melakukan apa yang saya suka. Ini baru satu. Bu Esther melakukan apa yang Bu Esther suka. Vera melakukan apa yang Vera suka. Media melakukan apa yang media suka. Semua di sini, berapa orang, semuanya melakukan apa yang kalian suka. Ibu Fitri gimana perasaannya? Gimana Bu? Ibu nyisir, itu ikut semua langsung. Ibu nyisir ini ke belakang semua langsung ketarik semua.
Kenapa? Karena semua orang melakukan apa yang dia mau. Bisa bayangin di hakim-hakim, semua orang melakukan apa yang mereka pandang baik menurut pandangannya sendiri. Gue mau tanah itu, gue ambil tanah itu. Kenapa? Ini baik buat gue. Gue gak pusing dengan orang lain. Yang penting gue happy. Bisa bayangin Ibu Fitri, kalau Ibu Fitri jadi gembala, jemaatnya kayak gitu semua. Bukan gebrak meja lah. Udah terbalikin meja pasti. Waduh, bisa bayangin gak di kitab hakim-hakim begini nih? Bisa bayangin kacaunya masa itu? Saudara bisa bayangin gak kacaunya masa itu? Kalau beberapa orang berbuat semaunya, masih mending deh. Tapi kalau suatu bangsa berbuat semaunya, semuanya berbuat semaunya, negara ini hancur loh. Benar. Kenapa? Semua rakyatnya berbuat semaunya. Saudara tahu kan, di akhir kisah hakim-hakim terjadi apa? Ingat gak ceritanya? Ayo, ingat gak? Ingat? Bu Wati ingat? Terjadi apa, Bu? Hah? Perang saudara, di mana satu suku yaitu Benyamin mau dibantai habis. Ya. Istri orang Lewi itu diperkosa. Sudah diperkosa, dimutilasi. Habis diperkosa, dimutilasi. Yang sampai saya bilang kisah itu sebenarnya nggak patut buat anak sekolah minggu. Kenapa? Itu kisah paling kelam di dalam Alkitab. Nggak ada yang lebih kelam dari itu. Nggak pernah ada yang lebih kelam dari itu. Itu yang paling kelam. Di mana perempuan diperkosa, habis diperkosa, dimutilasi, dibagiin ke 11 suku. Waduh, kisah yang paling menyeramkan. Terakhirnya terjadinya apa? Saling bunuh. Sampai mereka bilang, ini suku Benyamin harus habis. Begitu mau dihabisin, mereka bilang, gak boleh, kita harus tetap ada 12. Gimana caranya? Ambil perempuan semaunya, supaya manusia bisa terus, suku ini tetap ada. Bisa bayangin gak seremnya zaman itu? Ini anak-anak muda yang masih perawan, masih belum punya pacar misalnya, ya, tinggal di zaman itu. Rahel tinggal di zaman itu. Rahel lagi nari-nari diambil, dijadiin istri. Waduh, serem banget loh. Bisa bayangin gak? Saudara mau nari gak? Mau nari lo, diambil, diculik langsung dijadiin istri. Aduh, serem banget. Kenapa? Karena manusia hidup semaunya. Hakim-hakim ditutup dengan kisah kelam, yaitu perkosaan, pembunuhan, pembantaian satu suku. Maka permintaan dari tua-tua ini yang minta raja itu sangat berdasar. Israel pun harus berkembang ke sistem kerajaan. Dan ada dasarnya. Tapi mengapa respon Samuel begitu negatif dan respon Tuhan pun negatif? Ada yang tahu kenapa? Media tahu tidak? Kenapa? Ada yang tahu? Di belakang ada yang tahu? Kenapa? Fran? Enggak? Nih kuncinya ya. Ayat 5. Ayat 5. Hakim, bukan. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayat ke-5. 1 Samuel 8 ayat 5. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ngerti gak kuncinya di sini? Angkat raja ya.
seperti bangsa lain. Seperti bangsa lain. Ngerti gak ini kuncinya? Ya. Orang-orang pakai iPhone. Orang-orang lagi tren nih iPhone. Kita rela ngutang demi iPhone. Kenapa? Kenapa? Karena saya mau seperti bangsa lain. Ngerti ya? Sekarang mobil mewah itu bukan lagi kebutuhan. Begitu mobil Avanza itu masih kebutuhan. Begitu naik ke mobil mewah seperti BMW atau Mercedes atau apa, itu bukan lagi kebutuhan, itu udah prestis. Makanya iklannya kalau Avanza itu mobil keluarga masuk semua. Tapi kalau iklan Alphard enggak, bos yang masuk duduk sambil main. Kenapa? Itu udah prestis. Ngerti tidak? Kenapa Tuhan enggak suka? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan bangsa lain. Kenapa banyak orang jatuh? Banyak orang jatuh kenapa? Karena kita mau seperti orang lain. Saudara nonton, wih cewek ini cantik banget ya. Wih bibirnya harus begini, suntik. Suntik. Suntik bibirnya. Bengkaknya sebelah. Suntik sebelahnya. Ini saudara ngaca. Ini harus naik nih, ini harus naik dikit nih. Ini harus ada lesung pipit nih. Tiap hari dicolokin pakai pensil. Bukan jadi cantik, jadi cacat. Kenapa? Karena kita ngelihat orang lain. Kenapa kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri? Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain selalu. Dan ini yang Tuhan nggak suka dari Israel. Mereka bikin minta raja, oke, tapi mereka bilang seperti bangsa lain. Oke, sampai sini bisa nyimak? Saudara lihat lagi ya. HP itu bukan lagi kebutuhan. Kalau HP kebutuhan itu ya Oppo, Vivo itu kebutuhan lah. Begitu udah naik ke iPhone 15, iPhone 14 apa, itu udah prestis. Lihat, orang pakai iPhone itu belakangnya nggak pernah ditutup. Kenapa? Supaya begitu dia orang ngelihat itu ada apel yang setengahnya udah digigit. Coba saudara pakai Vivo, tutup semua. Ayo amin apa amin? Kenapa gaya hidup kita begitu? Kenapa gaya hidup kita ngikutin dunia? Kenapa? Karena kita ngelihat orang lain. Kita nyontoh orang-orang yang hidupnya tidak bertuhan. Kita yang bertuhan jadi tidak bertuhan. Halo? Ngerti gak? Ngerti. Kenapa kita hidup begitu konsumtif? Kenapa? Karena saudara ngeliatin status orang, wih enak makanannya. Kita kumpulin duit supaya bisa makan kayak gitu. Kenapa? Kita mau seperti orang lain. Kita ngelihat orang-orang putih, suntik, wah suntik putih. Suntik putih. Bagus gak lu kayak Michael Jackson belang-belang.
sini putih, begitu dibuka hitam semua. Ini berdua nih kayaknya ini pengalaman. Coba saudara lihat aja terus orang lain, lihat aja orang lain. Saudara akan ngelihat diri saudara banyak kekurangan. Ya, saudara udah ngelihat kisah dongeng Cinderella. Itu dia ngaca, dia bilang siapa yang paling cantik? Siapa paling cantik? Kenapa? Karena dia tidak merasa dirinya cantik. Dia nggak mau disaingin. Kita tuh manusia punya naluri bersaingnya hebat banget. Hebat banget. Kita selalu banding-bandingin diri kita sama orang lain. Wih, temen-temen gua udah jadi orang. Kalau temen-temen lu jadi orang, lu jadi monyet. Teman-teman gue jadi orang, Pak, udah jadi orang. Kita jadi apa kalau teman kita jadi orang? Ya jangan dibandingin lah. Bandingin terus orang lain, bandingin terus orang lain. Sorry, maaf ya. Maaf ya. Tuhan bilang, kalau saudara lihat di ayat 6, ayat 7. Ya. 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, kalau saudara ngelihat orang lain terus, saudara nggak pernah jadiin Tuhan sebagai raja. Benar. Kenapa? Karena ketika saudara ngelirik orang lain terus, saudara sedang menjadikan dirimu adalah raja. Jangan pernah bandingin dirimu sama orang lain. Kenapa? Karena engkau dipanggil Tuhan dengan cara berbeda dengan orang lain. Engkau dipanggil Tuhan dengan cara yang khusus. Kita bilang, aduh Pak, teman saya Pak, udah punya begini, punya ini, punya ini, punya ini. Saya cuma bilang, lu gak sadar lu punya Tuhan, lu punya segalanya lu. Jangan pernah lihat orang lain, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih apa, lebih kurus. Orang bilang lari jadi kurus, enggak juga. Bener, enggak juga. Saya ketemu beberapa hamster, lari terus, enggak pernah kurus. Orang bilang lari kurus Pak, hamster lari terus, enggak kurus-kurus. Enggak juga. Saya udah lari kayak apa juga. Ya, jadi intinya apa di sini? Kenapa Tuhan gak mau? Karena engkau sedang membangun Allah lain. Coba lihat lanjutan ayat 8. 1 Samuel 8 ayat 8, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Tahu gak saudara, ketika saudara membandingkan diri saudara dengan orang-orang lain, saudara sedang menjadikan diri saudara sebagai Allah lain. Saudara sedang membangun berhala di dalam diri saudara ketika saudara melihat terus kepada orang lain. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ya. Tuhan menolak
sebenarnya respon Tuhan jadi negatif. Kuncinya karena mereka membandingkan diri mereka dengan bangsa lain. Itu kesalahan fatalnya. Saya bilang sama saudara, sudah stop, jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang lain. Orang mau punya apa kek, orang bisa bikin apa kek, terserah. Lakukan apa yang kamu bisa. Lakukan itu buat Tuhan. Saudara akan ngelihat hasilnya di kemudian hari. Kau setia aja. Saya dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani misalnya 100 orang, saya setia. Sama upahnya sama orang yang ngelayanin ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Ratusan ribu orang. Sama, asal yang dilihat bukan jumlah, yang dilihat kesetiaan. Sekali lagi, yang dilihat bukan jumlah, berapa banyak yang kamu beri, bukan, tapi kesetiaan kamu dalam memberi. Itu yang Tuhan lihat. Kesetiaan kamu dalam memberi. Lihat ya, Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lihat, simak baik-baik. Kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu pakai bahasa yang artinya dipisahkan atau terpisah. Kenapa Tuhan gak suka? Karena saat Israel dibawa keluar dari Mesir, Israel harus jadi bangsa yang kudus. Saat saudara dipanggil, firman Tuhan jelas bilang kamu dipanggil untuk dengan panggilan yang kudus. Artinya saudara dipanggil untuk jadi kudus. Artinya saudara dipanggil untuk dipisah. Kalau saudara dipisah berarti saudara berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi jangan pernah samain dirimu sama orang dunia. Pak, suami saya Pak miskin. Saya sampai bilang, Pak, dari barat sampai ke timur melalat seumur-umur. Saya cuma bilang hati-hati loh. Karena engkau dipanggil berbeda sama Tuhan. Ada orang dipanggil dengan harta melimpah, tapi engkau dipanggil dengan seadanya. Tapi Tuhan jadikan engkau anak panah di tangan Dia. Bisa ngerti ya? Israel dipanggil jadi bangsa yang kudus. Tapi bangsa yang kudus artinya bangsa yang beda. Dibeda dengan bangsa-bangsa lain. Tapi dia bilang, kasih aku raja supaya aku sama dengan bangsa lain. Saudara sekarang sudah ngerti kenapa Tuhan nolak. Kenapa? Karena mereka menyamakan diri mereka dengan bangsa lain. Sementara mereka dipisah, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Saudara dipisah, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kenapa saudara menyamakan diri saudara dengan bangsa lain? Kalau saudara begini terus, sorry, saya bilang, Shopee-mu akan numpuk dengan tagihan. Coba lihat terus bangsa lain, lihat terus orang lain. Saudara akan punya kegemaran untuk belanja. Ketika saudara gemar belanja, artinya saudara adalah taat berhutang. Sampai sini ngerti? Ya, kayaknya udah 1 jam ya. Lihat Daud ya. Kemudian Saul diangkat. Betul? Saul diangkat, Daud diangkat. Daud juga. Perbedaannya di mana? Saul itu melambangkan raja yang
mengangkat dirinya sendiri. Daud adalah melambangkan raja yang mempunyai hati yang untuk Tuhan. Saul melambangkan raja yang hatinya bukan untuk Tuhan. Benar, Tuhan yang angkat, Tuhan yang milih, tapi hatinya tidak pada Tuhan. Daud, benar Tuhan pilih, tapi hatinya sama Tuhan. Ini dua raja yang bertolak belakang, melambangkan dua kubu yang berbeda. Saudara benar dipilih, saudara benar dipilih, saudara benar diangkat. Tapi pertanyaannya, apakah saudara punya hati yang buat Tuhan atau enggak? Saudara Saul atau Daud? Lihat Daud, dia bisa nari waktu bawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Yerusalem itu kota raja. Kenapa dia bisa nari-nari? Karena dia bilang, aku ini hamba. Aku menari di bawah hadirat Tuhan. Di bawah hadirat Tuhan aku menari. Dia gak pusing orang bilang dia raja, mempermalukan diri segala macam. Dia gak pusing. Kenapa? Bagi dia Tuhanlah raja. Tapi bagi Saul dialah raja. Bagi saudara siapa rajanya? Kalau bagi saudara Tuhan itu raja, saudara tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi raja, saudara akan bertindak semaunya. Begitu tahta saudara diambil, begitu tahta Saul diambil, apa yang terjadi? Saul mau bunuh Daud kan? Betul kan? Begitu kita dikorek sedikit perasaan kita, kita dibilang begini, begitu sama orang, dikorek sedikit, saudara tersinggung, itu buktinya saudara masih jadi raja. Hati-hati, bilang, saya Daud, saya bukan Saul. Ingat ya, kalau saudara dikorek sedikit, dicolek sedikit, lu ngamuk, saya bilang, saudara masih raja. Tapi kalau saudara dikorek, dicolek, digetok, saudara gak pernah bersuara, saya bilang, engkau telah menjadikan Tuhan sebagai raja. Ya. Jadi judul khotbah ini apa? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai raja? Ingat, jangan hidup seperti bangsa lain. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau sangat berbeda. Engkau dipanggil Tuhan dengan cara yang khusus, cara yang berbeda. Hidupmu engkau gak tahu ke depan akan terjadi apa, tapi percayalah bersama Tuhan, semuanya baik-baik saja. Amin. Tuhan berkati.